Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal nonton nih anime kelima ya. Kelima, ya lima ya. Untuk musim ini yang bakal gua tonton. Keenam ya? Kenapa kelima sih? Lupa deh gua. Pokoknya antara segitu ya. Ya judul adalah Spy X Family gitu. Gila gua jujur ya, gua itu fans banget. Jadi jujur ini disclaimer dulu, gua tuh manga reader daripada Spy X Family. Jadi tapi gue gak bakal spoiler untuk adegan-adegan berikutnya. Jadi kayak gue cuma palingan kayak nge-reaction sebagai kayak dari sudut pandang manga reader gitu loh. Soalnya gini loh, gue itu apa ya, gue di trailer kemarin gue udah nunjukin ya kalau gue punya apa tuh namanya, volumenya semuanya. Gue gak tahu untuk volume 6, gue udah punya volume 1-5. Setengah fans itulah gue sama Spy X Family gitu. Padahal gue tuh jarang banget yang namanya ngoleksi gitu, karena ya antara gak ada tempat untuk nyimpen, kedua adalah gue gak punya duit gitu. Jadi kayak pokoknya gue tuh mau yang kayak misalnya ada baju Spy X Family gue bakal beli, kalau ada figur Spy X Family gue bakal beli. Gue pengen tuh mereka bertiga tuh ada di sini gitu loh, si Anya, Lloyd sama Yor. Gue tuh pengen mereka tuh ada di sini, cepat tuh figurnya gitu menemani gitu. Itu seberapa sukanya gue sama Spy X Family gitu. Karena gue pembaca manganya ya, dan gue jujur bahagia banget Spy X Family dapat animenya, meskipun chapter dari manganya sendiri itu baru berapa ya, gue lupa. Pokoknya gue tuh berhenti pas chapter berapa gitu. Gue berhenti pas ada pengumuman tentang animenya. Jadi ini salah satu cara gue, ini mungkin bisa membantu lu juga, dimana kalau ada pengumuman suatu anime dan lu baca manganya, lu harus berhenti baca manganya itu. Pokoknya apa tuh namanya, agar namanya membangun hype daripada animenya itu sendiri, mau itu nanti jelek atau bagus. Apa tuh namanya, kalau lu baca manganya dan lu masih stay baca manganya, maksud gua berhenti, jangan pernah nyentuh manganya lagi. Bahkan waktu itu pas ada pengumuman Spy X Family, gue langsung nyimpen semuanya di lemari itu, komik-komik gua. Bahkan yang volume 5 aja yang baru gue beli itu belum gue baca sampai sekarang. Gua nggak tahu masih gue bungkus atau enggak ya. Enggak sih kayaknya, udah kebuka. Tapi gua taruh di situ, benar-benar gak dipegang setelah animenya launching. Karena gue baca manganya gitu. Launching atau animenya diumumin. Itu salah satu cara kalau manga reader untuk bisa apa tuh namanya, nikmatin animenya. Nah, kalau apa tuh namanya, anime only, maksud gua kalau anime only mah is fine gitu kan. Tapi kalau nih, terus ada lagi di mana? Anime only nih, ini untuk saran untuk anime only. Ini dari pengalaman gua. Gua dulu pernah ngomong ini kalau nggak salah. Sebagai pembukaan aja lah ya, karena gue suka bahas Spy X Family, dan di sini gue baru apa tuh namanya, masih nungguin nih di YouTube, tapi gue bakal nonton di Beastation nanti, aman aja. Gitu. Untuk lo yang mungkin ngerasa kayak apa tuh namanya, wah ini Spy X Family bagus banget nih, akhirnya gue mau lanjut baca manganya deh. Kalau saran gue itu jangan. Kenapa? Karena selama animenya update, kalau menurut gue lebih baik lu nggak nyentuh manganya sama sekali, mau dia animenya bagus atau mau dia jelek. Jadi waktu gue pernah ngomong ini di Osama Ranking. Waktu gue pernah ngomong, jangan yang namanya kalau animenya lagi update itu jangan pernah berani-berani nyentuh manganya. Mau lu penasaran apapun, jangan pernah nyentuh manganya. Tapi kalau memang lu aware sama akibatnya, it's fine. Kenapa gue bilang gak usah sentuh manganya? Karena kalau lu tahu udah baca manganya dan lu tahu ceritanya, lu bakal jadi yang namanya kayak memotong mungkin entah 30% atau 40% apa tuh namanya, rasa enjoy lu terhadap anime yang lu tonton itu, mau series apapun gitu kan. Nah, jadi maksud gua dicoba aja untuk disabarin dulu per minggu nonton animenya, mau nanti sampai tamat satu season atau kayak gimana gitu. Jadi kayak gitu. Itu saran dari gua sih. Nah sekarang gitu adalah Spy X Family gitu. Jadi gue bener-bener fresh nih, gue bener-bener kayak lupa sama bagian awalnya kayak gimana. Terus gue cuma inget itu bagian awal ada beberapa adegan yang muncul di trailer. Tapi apa tuh namanya, kayak poin-poin lainnya kayak apalah adegan-adegannya itu gue agak-agak lupa sih. Cuma kayak poin-poin pentingnya, kayak misalkan di trailer kan ada yang pasti ini di trailer ya, ini bukan spoiler ya. Jadi di trailer itu ada si apa tuh nama, momen yang bener-bener gue tunggu banget di versi animenya, yaitu adalah pas si Lloyd itu masangin bukan cincin sih sebenarnya, kayak kunci daripada granat itu ke tangannya si Yor sebagai tanda pernikahan mereka. Itu tuh gue nunggu banget, oh my god, gue ngefans banget sumpah. Gue nunggu banget, gue sumpah asli dah. Beberapa momen yang gue tuh pengen tunggu banget gitu loh, dan khususnya wajah-wajah meme-nya Anya gitu. Apa tuh di manganya itu mukanya itu banyak banget meme-nya, banyak meme yang bisa lu pakai lah gitu.
Ya untuk anime only saya lu bisa nonton nih video ya kalau aman aja sih gua nggak bakal kasih spoiler yang berikutnya karena mau spoiler apa nih maksud gua ini series emang ada untuk dinikmatin doang gitu. Itu nggak cerita berat atau kayak cerita yang penuh spoiler atau kayak gimana enggak. Ini tuh kayak cuma kayak cerita yang berjalan kayak ya udah komedi dan enak aja untuk diikutin gitu sebenarnya. Meskipun nanti ada beberapa plot cerita penting itu kayak Kaguya sama sebenarnya. Jadi kayak lu enak untuk nonton ya. Kayak ada bagian-bagian ceritanya tapi ada beberapa momen yang itu penting banget. Jadi cerita ini kayak maju tapi nggak mirip kayak gue sama juga sih. Maksud gue kayak cerita itu kayak maju tapi nggak terlalu serius itu gitu. Komedi sih fokusnya. Bener-bener gue ngefans banget lah sama Spikes Family. Ini gue bener-bener seneng banget. Bener-bener kayak a dreams come true, dreams come true. Lalu nggak tau lagi itu kan, gitu kan. Kadang gue apa tuh suka lagu-lagu itu juga. Apa tuh namanya? Ya udah lanjut aja lah, langsung kita mulai untuk episode pertamanya gitu. Oke, ini episode pertama kita mulai saja. 1, 2, 3. Oh bentar, salah. 3. Wah gila nih adegan yang di manga yang bagian awal-awal. Gila. Ostania. Ya gue suka itu di Spice Family itu ada kayak politiknya gitu loh. Sabotase eksplorasi sayap timur. Mencanakan perang melawan Westalis atau fraksi barat ya. Negara barat. Tiga bagaimana pun caranya. Wes Twilight gitu. Kenapa nama senja gitu? Gantilah Twilight gitu loh. Come on, man. Saya sebenarnya ini kocak banget sebenarnya botak aja. Oke. Ya. Itu yang aslinya ini. Ya tadi adalah si efek entrance set Twilight anjay. Maksudnya ganti namanya Twilight aja lah. Maksudnya Twilight keren banget sih namanya Twilight gitu. Gila keren banget asli. Aduh, iya Lloyd keren banget. Wah, jadi dia tuh kayak bisa mengubah-ubah wajahnya gitu loh. Dia terkenal kan itu. Jadi kayak top tier mata-mata. Robert. Oh, dia jadi kan jadi Robert. Jadi kayak ini jadi kayak karena urusan dia udah selesai, langsung diputusin. Ya kan? Jadi karena dia mata-mata dia harus membuang kayak masalah sentimental hubungan kayak gitulah, hubungan kayak pernikahan, cinta kayak gitu. Oh, kodenya. Oke, Osnya oke loh. Twilight senja, nah tan senja aja maksudnya si Twilight itu anak senja gitu anjir. Senja dipanggilnya. Twilight aja lah, come on man. Donovan Desmond. Orang berbahaya mengancam perdamaian barat dan timur. Acak kedak keriknya. Pertama adalah menikah dan buat anak. Bukan orang yang membahas pada dan jarang menampakkan diri di publik. Dia hanya muncul di acara ramah tamah tempat putranya bersekolah yang diadakan secara berkala. Oh, jadi dia di sekolah ya. Anak muda bisa menyusup ke acara tersebut. Oke. Tingkat tanggap pendaftaran semakin dekat. Kamu harus punya waktu seminggu. Iya sih. Dia lucu banget sih karena maksudnya dia harus punya keluarga dalam waktu seminggu gitu dan punya anak. Operasi Strings.
merupakan kunci untuk perdamaian dunia. Pahlawan tanpa bayangan. Ya ini kayak semacam mata-mata emang harus seperti itu ya. Jadi dia tuh kayak kayak pahlawan bayangan gitu loh. Tanpa nama, pahlawan tanpa nama. Dan ya, dan mata-mata itu ada untuk dunia lebih baik. Nggak jadi kayak nggak ada perang kayak gitu. Untuk perdamaian lah. Lu adaptasinya bagus banget sumpah. Ini gini penggambaran banget. Ini kayak persis banget. Nggak dilebih-lebihin, nggak dikurangin gitu loh. Keren banget adaptasinya. Yes, Lloyd. Lah kan itu kan selain ya. Ya karena dia mau nyari anak dulu. Dia mau ngadopsi anak. Kan maksudnya nggak mungkin lah bikin anak maksudnya dalam waktu seminggu kan. Ya mau nggak mau ngadopsi gitu. Oh. Ya jadi karena dia tuh pengen nyari anak yang dimana tempatnya tuh kayak kumuh. Jadi biar bisa dimanipulasi lah identitasnya lebih gampang. Bisa menyamar. Ya. Yang pinter ya. Karena kan harus dalam waktu seminggu loh. Wahnya. Ih lucu banget oh my god. Lucu. Oh. Oh iya, dia kan Esper kan. Yes, aduh hanya lucu banget sumpah gua. Gitu pas pertama kali baca manganya ini ya. Ini tuh lucu banget sumpah. Oh iya, ada kan Espernya bisa dengerin suara daripada si Forger, si Lloyd. Wes. Aku. Iya, ada Esper. Kelinci percobaan 007. Bisa membaca pikiran orang lain. Dari eksperimen suatu organisasi dia kabur dan berpindah-pindah mencari pelindungan. Oh. Ya, gue penasaran masih sama masalah Indonesia-nya. Asli dah. Anak kandung. Yuk. Oi. Lucu banget. Oto sama Cici. Yes. Sama aku menjadi anak kandung ayah. Ya iya, maksudnya anak aja udah cukup gitu. Kenapa anak kandung gitu loh. Oh, Spy Wars. Ya, karena dia kayak ya waku. Aduh lucu banget. Apa tuh VA-nya bagus ya, maksudnya voice aktornya keren gitu. Cocok berpetualang. Aduh lucu banget sumpah. Pistol tanpa suara. Oh. Ya, Teki musuh. Oh.
Ini gua tahu nih. Lagi diplomasi memahami lawan adalah langkah awal menuju perdamaian. Ini dia memahami aja adalah atau perdamaian dunia. Heeh. Heeh. Kari-kari bacon. Bakery. Kari-kari bacon. Ya malu. Kayaknya aja oh my god. Ah. Aduh, sumpah lucu aja lucu banget oh my god. Peanuts. Hanya peanuts gaski. Ya karena dia gak pernah punya anak ya. Jadi ketika laku anaknya itu kayak membingungkan bagi dia. Nah, anak adalah rasa percaya. Dia bela integrasi. Ya karena ngebesarin anak itu kan nggak kayak ngebesarin orang dewasa yang punya pemikiran jauh gitu kan. Menaikkan harga diri si anak demi masa depannya. Penting untuk menanamkan kebiasaan berpikir agar di masa depan. Ya, jadi kayak si Forger, Lloyd di sini mikirnya ya setelah misi pun dia kayak ya udah dibalikin lagi ke panti asuhan gitu. Iya. Ini sebenarnya persis banget men asli. Oh, gua ketahu nih endingnya bakal sampai mana episode 1 nih. Aduh. Pasang barikade depan pintu untuk menghalanginya. Pasang garesan. Catatan yang nggak tercatat. Nifos tahun terakhir 4 kali diadopsi dan kembalikan. 2 kali pindah panti asuhan. Jadi kayak gambaran mungkin nanti malah si Laut itu kayak malah sayang sama si Anya gitu kan. Karena emang selama ini kayak apa ya dia berpikir kayak mata-mata gitu tapi gue yakin banget character development Lloyd bakal ke titik di mana apa tuh namanya dia bakal sayang sama Anya. Nyari bom deh. Aduh padahal masa kayak bocah tapi dia tuh nyari bom gitu loh, rasa penasarannya tinggi banget sih Anya ya. Image sih. Iya malah ada ngirim sinyal. Ada astaganya. Hah?
Seneng lagi dia. Wah, langsung beresin. Jujur aja ah, aku berasa kasihan banget sama Anya aslinya. Tapi karena dia ketemu sama Lloyd, jadi gua berasa bahagia banget. Mudah-mudahan mereka bahagia lah mereka berdua ya. Wah, Lloyd tahu nih ya, ada musuh nih. Se-action pertama, ting, gila. Mirip banget asli sama versi manganya keren. Wah, gila, bagus banget animasinya. Hmm. Kalau misi jadi apa tuh namanya dia bakal nikahin Anya. Ya gara-gara Kaminski tadi. Fotonya, padahal fotonya udah dibakar kan? Wush, pistol tambah suara. Penjahat betulan. Steng. Wah, yes, Twilight lagi. Masalahnya Twilight. Hanya petak umpet profesional. Oh. Ichi Utsutsuki. Oh. Berarti ini salah satu adegan sedih sih sebenarnya pas gua baca pertama kali asli. Adegan epic dari si Lloyd nih. Wes. Itu kalau lu lihat di panel manganya itu keren anjir sumpah. Kayak seberapa kerennya Lloyd gitu ditunjukin. Nah, ini epic epic komennya Lloyd nih sebagai top tier mata-mata. Wush. Gua gila. Mana wajahnya? Wah.
Nah, adegan ada ininya masih agak kurang soalnya di manga tuh kayak mukanya tuh just epic gitu cuy. Tapi it's fine, it's fine. Wes, gila padas banget sih Lloyd asli. Gila, gila. Oke sih. Persis banget sama manga. Nggak, keren, keren. Alasannya Lloyd. Tak kembat sama om-om. Oh. Iya, karena dia ke pengembaraan diri dia ya lah ya. Kasihan lah, maksud juga harus pindah-pindah. Wow. My God. Bohong mulu. Tiga Satsuki. Kakuin Satsuki. Pembohong kelas kakap tapi dia pembohong yang keren gitu. Keren. Lucu, oh my God. Suka banget gue. Nah, ini kan ya. Oh ya, kok udah ada ininya. Mereka satu episode pakai abang sini. Wah, ini ujian nih masuk sekolah. Udah pakai espernya. Oh, diajarin. Wah, bisa gambarnya. Oh my God. Wes berhasil ya. Erai, erai. Aduh aja, oh my God. Oke, oke. Suka gak? Suka endingnya nih ya. Lagu-lagu jazz gini ya. Anya Foja. Ya, kasihan. Aduh, hanya lucu banget sumpah. Ada, momen ini, momen ini. Ah, yes. Ini dia. Thumbnail, thumbnail. Aduh, tadi itu momen itu, oh my God. Jadi hanya itu kayak
apa tuh sayang lah gitu sama si Lloyd. Ada dengan kedua orang tua. Ya harus jadi istri. Iya, harus jadi istri cuy. Wah, ini ada game berikutnya nih. Wah, sepertinya ada game berikutnya bakal ada yang epic moment lagi gitu. Yes. Sedang banget gue sumpah. Parah, sedang banget gue. Oke, tadi aku pertama ya. Oke, tadi untuk episode pertama dari Spy X Family. Aduh, coba gue gak bisa berhenti senyum karena sumpah gue suka banget Spy X Family. Gue kayak fans banget sih, bener-bener kayak jatuhnya kayak fanboy mungkin ya. Fanboy sama Spy X Family. Gue tuh kayak belum pernah yang namanya kayak ngerasain cinta banget sama suatu series itu kayak begini gitu. Mungkin pernah sih, tapi gue udah ngelupain rasanya kayak gimana. Dan ini pertama kali gue tuh ngerasa kayak apa ya, kayak suka banget sama satu series dan bahagia banget ketika series itu jadi anime. Kayak gitu, kayak setiap momen, setiap apa kayak adaptasinya itu bagus. Kayak jujur kayak pas waktu komisan kan gue baca manga juga, tapi gak gue reaction kan karena apa tuh namanya? Ya ada beberapa hal lah gitu. Komi. Nah, apa tuh namanya? Gue juga kalau nggak salah komik itu salah satu alasannya itu karena gue baru baca, gue ulang lagi baca dan akhirnya gue masih ingat semua bagian awalnya. Mungkin kalau season 2 nya update mungkin gue bakal reaction, tapi kayaknya nggak dulu sih, mungkin lebih enak jadi tontonan pribadi aja. Tapi untuk Spice Family ini tuh ya gue ngefans banget lah gitu. Apa tuh namanya, kayak komik misalkan, gue ngomongin komik tadi ya, kayak komik misalkan adaptasinya kan bagus banget tuh, gue tuh kayak ngerasa kayak seneng banget gitu loh, adaptasi dari komik yang manga yang gue suka itu diadaptasi dengan baik. Dan di sini Spikes Family itu persis banget seingat yang gue ingat, itu persis banget kayak di manga. Gila, gue plus banget lah untuk Wit Studio dan cover work, parah ini keren sih. Gila siapa lagi ya, ceritanya masih sama. Jadi episode ini berpusat di awal-awal interaksi Anya dengan Lloyd. Jadi kayak dari awal dimana dia disuruh untuk apa tuh namanya, ada misi namanya itu operasi Strings ya kalau nggak salah, Strings, di mana operasi itu mengharuskan si Lloyd untuk apa tuh harus punya keluarga, punya anak dan pokoknya punya anak lah gitu, punya anak dan punya istri kayak gitu. Nah, tadi si Lloyd apa tuh mungkin dia pikir cuma diri dia doang sebagai single parent dan punya anak itu udah cukup, karena yang penting masukin anaknya ke sekolah itu udah, single parent is fine gitu kan. Tapi ternyata untuk masuk ke sekolah elit, keluarganya pun juga harus elit gitu. Daripada kan kalau misalkan dia jadi single parent kan antara skandal atau apa gitu kan cukup gede gitu kan, bisa dimanipulasi. Lebih baik cari yang punya dua atau orang tuanya masih lengkap gitu kan. Jadi kayak nggak ada skandal, kayak mau itu kematian, mau itu skandal perselingkuhan. Karena keluarga elit kan pasti banyak skandal gitu kan. Makanya biasanya kalau yang masih berdua itu terhindar lah dari skandal. Makanya kayak gitu, dimintanya harus 2 orang agar pas lagi ngomong itu bisa lah kayak gitu. Jadi kayak nggak ada inilah, biar aman lah gitu, terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan pas ini keluarga, berarti keluarga yang sehat lah kayak gitu. Nah terus pokoknya dia harus masuk ke sekolah itu dan dia harus bertemu dengan salah satu petinggi daripada timur ya kalau nggak salah ya, si Damien siapa tadi, gue lupa namanya. Pokoknya si Damien itu dia tuh nggak pernah muncul di publik, dan munculnya itu cuma pas acara sekolah ketika dia mendatangi pokoknya acara sekolah gitulah. Gue lupa dia tuh tadi apa ya tadi ya, nggak salah, mungkin gue ngulang lagi nanti. Pokoknya dia tuh kalau nggak salah ada kepentingan di sekolah itu deh kalau nggak salah, kepala bagi, pokoknya salah satu petinggi lah di sekolah itu kalau nggak salah ya, atau mungkin anaknya atau siapa gitu, kayak gitu sih. Dan itu episode berikutnya itu kita bakal ngelihat Yor atau si istrinya daripada si Light yang berpura-pura sebagai istri sebenarnya, yang dia itu ada seorang pembunuh bayaran gitu. Gue tuh kayak nungguin banget gitu loh. Ini udah ada di trailer ya, jadi bukan spoiler. Untuk perkenalan karakternya itu sebenarnya bukan spoiler, basic karakternya juga. Kayak Lloyd itu mata-mata, terus Anya itu Esper atau si Yor itu pembunuh bayaran, itu kayak ya basic karakter mereka gitu.
Dan ini bukan sebagai masukan aja sebagai orang yang sebagai manga reader ya. Tadi ada beberapa adegan yang sebenarnya gue tuh pengen ngeliat banget. Contoh kayak waktu si Lloyd itu nodongin pistol ke si penjahatnya. Sebenarnya kalau lu baca di manga, gue coba ngasih tahu ya. Di manga itu bentuknya kayak gimana. Jadi ini bukan spoiler, ini cuma kayak manga konspirasi gitu kan. Jadi di manga itu ada momen-momen di mana momen itu benar-benar epic banget penggambarannya. Nih, kelihatan nggak ya? Nih, ini salah satu momen yang tadi yang gua bilang salah satu momen epicnya itu kayak cuma putih doang dan ini tuh Anya gitu. Ini tuh keren banget. Ini keren banget sumpah. Keren banget. Makanya pas gue merinding semua pas baca ini. Terus ada lagi salah satu momen yang makanya kenapa gua tadi cukup soalnya bener realistik ya gambar si Lloyd, tapi kalau di manga itu tuh kayak gini nih. Tuh. Kelihatan nggak? Ini badas banget sumpah si Lloyd nih. Wajahnya kayak cuma hitam terus cuma kelihatan mata. Tuh. Shotnya pun juga bagus. Maksud gue penggambaran agar kamera. Kalau di anime tadi si Lloyd kayak cuma setengah doang mukanya. Jadi kayak nggak semua full begini. Kalau kayak begini nih, ini bakal epic banget sumpah. Tapi ya it's fine karena adaptasinya bagus banget, persis banget dan mirip banget dan penggambaran kayak actionnya kayak pukul-pukulan dan lain-lain itu benar-benar bagus banget gitu. Benar benar-benar kayak manga yang keluar dari manga dan jadi anime gitu. Benar persis banget, keren gitu kalau menurut gua. Gak ada nih potong, gak ada yang di ini. Plus banget lah pokoknya buat studio dan cover book. Gue suka banget Spy X Family diadaptasi dengan justice gitu, dengan keadilan. Ya apa tuh namanya itu tadi untuk Spy X Family ya. Sebagai tambahan aja nih, mungkin ini sebagai kayak oke kalau lu nonton Spy X Family kayak mungkin apa sih episode 1 cuma gini doang. Soalnya banyak pasti yang bakal mikir kayak gitu karena orang itu pada hype karena suatu hal yang hype itu tuh kadang menimbulkan pro dan kontra gitu. Mau anime manapun ya. Mau animenya itu sebagus apapun, maunya itu sebagus apapun, hype-nya setinggi apapun, itu tuh pasti ya bakal banyak pandangan gitu. Nah, ini gue bakal ngasih tahu dari sudut pandang gue kenapa gue suka banget Spy X Family. Ini sebagai pembukaan aja sih untuk animenya. Jadi sini kan gue sebagai orang yang udah baca manga. Apa tuh namanya? Spy X Family itu kenapa gue suka banget? Sebenarnya pertama gini, gue itu kayak suka banget kalau cerita tentu tentang keluarga. Karena jarang banget loh di suatu anime, mau itu anime yang shonen ataupun kayak seinen atau semua genre, itu tuh jarang banget cerita yang dimana dia itu berkutat di keluarga gitu. Kenapa? Karena kebanyakan cerita keluarga itu jatuhnya tuh ke drama. Contoh kayak Clanat, terus kayak siapa ya? Clanat doang sih yang paling terkenal, yang paling gue inget. Kayak atau mungkin kalau movie itu ada Grave of the Fireflies, itu kan kebanyakan drama keluarga gitu kan, atau mungkin kayak keluarga lain apa ya kira-kira ya, gue sampai lupa gitu. Maksudnya di anime itu kayak eksekusi untuk cerita keluarga itu jarang dan mungkin berada tapi gak terlalu berhasil gitu. Itu maksud gue. Jadi apa tuh namanya kayak gitu sih. Nah, Spy X Family ini tuh salah satu cerita keluarga yang dimana berhasil kayak mengeksekusi cerita keluarga itu, kayak dimana mereka nggak saling kenal terus akhirnya saling bertemu satu sama lain dan saling menyembunyikan diri mereka dan kayak mereka tuh kayak saling berbagi kehangatan di antara keluarga kayak gitu. Itu tuh kayak wholesome banget gitu loh. Ini dimana kayak cerita keluarga yang gue inginin gitu loh, cerita keluarga yang memang eksekusi itu kayak begini loh yang gue pengen kayak gitu loh. Ini tuh juga menjadi alasan juga faktor. Ini mungkin gua tahu lu tahu apa enggak. Salah satu faktor kenapa Kimetsu no Yaiba itu tuh bisa terkenal banget. Pasti orang pada mikir ini paling sih karena Ufotable, karena animasinya dan lain-lain. Nah, mungkin setelah S2 lu banyak orang yang mikir kayak gitu. Tapi setelah pas S1 nih, pas season 1 udah terkenal banget kan maksud gua Kimetsu no Yaiba, dan banyak orang yang mikir kok Kimetsu bisa bisa terkenal itu. Ini kenapa gua nyerempet Kimetsu karena ceritanya hampir sama. Kenapa? Karena faktor utamanya, salah satu faktor yang menyebabkan Kimetsu itu bisa terkenal itu sebenarnya karena cerita keluarga. Cerita di mana ada dan kakak, si Tanjiro dan si Nezuko itu tuh menjadi tipikal cerita kayak keluarga yang dimana kayak ada dan kakak yang wholesome gitu loh, saling melindungi. Contoh di episode 19 itu pokoknya benar-benar nge-boost cerita Kimetsu, popularitasnya Kimetsu itu episode 19. Bukan cuma karena animasi, bukan cuma karena audio soundtrack, bukan cuma karena episodenya yang epic, tapi karena cerita keluarga di dalamnya, story-nya. Hubungan di antara Nezuko dan Tanjiro itu tuh benar-benar kayak jadi role model lah. Makanya di Jepang sana
orang tua di Jepang sana itu mereka itu apa tuh namanya, menjadikan Tanjiro itu menjadi role model untuk si kakak dan Nezuko itu menjadi role model untuk si adik. Mungkin kayak gitu ya, tapi gua nggak tahu. Seinget gue cuma Tanjiro doang deh menjadi role kakak. Jadi kayak sayang sama si adiknya. Lu harus jadi kayak Tanjiro kayak gitu. Nah, di sini si Spy X Family ini menjadi kayak salah satu apa tuh anime yang menurut gua benar-benar fokus ke keluarga gitu. Makanya kenapa gue bisa suka banget, karena dia tuh bukan kayak cuma selingan atau kayak menjadi kayak basic story daripada cerita kayak Kimetsu no Yaiba, tapi ini tuh menjadi kayak cerita utamanya gitu loh. Makanya gue bisa suka banget. Ditambah ini sebagai penggambaran aja ya, keluarga itu, cerita keluarga itu tuh apa tuh namanya, bisa kena ke semua orang. Kenapa? Karena semua orang pasti punya keluarga, entah mau dia punya entah dia nggak punya gitu kan. Cerita keluarga itu benar-benar bakal kena ke semua orang gitu loh. Misal dan apa tuh, dan cerita keluarga itu akan apa tuh, akan membuat cerita itu entah menjadi lebih baik atau pasti menurut gue sih lebih baik, kebanyakan mayoritas. Contoh, kalau misalkan ada cerita NTR nih, kan gue bilang NTR ya, cerita kayak NTR nih, dimana apa tuh namanya, kalau misalkan dia tuh di antara pas masih pacaran gitu kan, pas masih pacaran itu pasti biasa aja, kesannya kayak ya udah sih juga cari yang lain gitu kan. Tapi kalau cerita udah berkeluarga nih, udah jadi suami dan istri, itu tuh bakal susah banget, bakal kayak bukan kayak nyesek banget lah gitu, ya kan? Kayak misalkan kalau pas lagi pacaran nih, atau misalkan kayak apa ya, dia tuh dihianatin atau kayak gimana, tapi mereka tuh nggak benar-benar bersama, misalnya kayak pacaran atau kayak gimana gitu kan. Itu menurut gua kayak ya udah, tinggal cari yang lain gitu, tinggal revenge ke dia atau tinggal cari yang lain gitu kan. Tapi pas udah jadi istri atau keluarga, itu tuh bakal nyesek banget, bener-bener nyesek gitu loh. Sama halnya misalkan kehilangan pacar sama kehilangan apa tuh namanya, anggota keluarga kalau di suatu anime. Sebagai satu contohnya nih ya, gue ngebandingin kayak misalkan kalau kehilangan salah satu series yang kehilangan pacar atau kehilangan cewek tersedih yang pernah gue tonton itu Shigatsu. Gue bandingin Shigatsu dengan misalkan salah satu yang kehilangan keluarga paling sedih menurut gue itu adalah Grave of the Fireflies. Kalau misalkan lo tahu, itu anime buatan Ghibli. Jadi film ya, lo kalau nonton aja. Dan menurut gue yang paling sedih di antara kedua series itu Shigatsu sama apa tuh namanya, Grave of the Fireflies, gue masih bakal pilih Grave of the Fireflies. Kenapa? Padahal dia itu cuma movie dan itu cuma sekitaran 2 jaman. 2 jaman ya kalau nggak salah, gue lupa. Shigatsu itu tuh pembuatan hampir 22 episode. Gue inget banget kan, gue nge-rewatch hampir tiap tahun mungkin 22 episode. Dan kenapa gue masih tetap prefer ke apa tuh namanya, ke apa ya, Grave of the Fireflies, karena bener-bener sedih banget dan cerita tentang si adeknya yang pokoknya kehilangan daripada si adeknya, korban perang, nasibnya mereka, seberapa tragisnya nasib mereka tuh bener-bener kayak nusuk banget ke gue sampai sekarang itu tuh nggak pernah yang namanya berani lagi nyentuh Grave of the Fireflies. Gue cuma nonton itu pertama kali pas awal-awal gue nonton anime, itu salah satu starter pack gue buat nonton anime. Makanya kayak gue kayak mungkin trauma kali ya sama cerita sedih kayak gitu. Akhirnya gue gak pernah megang lagi tuh Grave of the Fireflies. Sampai sekarang gue gak pernah rewatch lagi, gak pernah gue pegang. Tapi adegannya gue masih inget banget. Gila, pas adegan, pokoknya ada salah satu adegan dimana si adanya tuh kayak makan tanah, seberapa sulitnya kehidupan mereka tuh gue inget banget dari kepala gue gitu. Ya itu sebagai penggambaran ya, kalau cerita keluarga itu tuh menjadi salah satu cerita yang menurut gue harusnya lebih dieksplor, dan Spy X Family menjadikan itu sebagai cerita utama. Itulah kenapa gue suka banget sama Spy X Family. Kayak gitu sih. Ya itu tadi untuk episode pertama dari Spy X Family. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa minggu depan di episode kedua gitu. Oke, itu aja. Gue benar-benar suka Spy X Family. Gue bakal nunggu. Ini gue gak tahu berapa episode, berapa aja. Ya kalau 12 is fine lah, karena manganya belum terlalu jauh. Tapi kalau dari yang gue tahu dari manga, ini tuh cuma kayak ngadaptasi berapa chapter, nggak sampai setengah daripada volumenya. Mungkin 1/4 daripada volumenya. Episode satunya mungkin berapa aja, bisa 12 atau 24. 24 terlalu banyak sih. Malah terlalu dekat sama manganya, nanti malah adaptasinya nanti malah kayak nunggu lama lagi nanti. Tapi ya terah sih gitu. 24 juga oke, tapi ya 12 juga oke gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.